kabar? Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan, panjang umur pada saat ini. Berjumpa kembali bersama Ibu di pelajaran geografi. Minggu lalu kita telah bahas materi kita tentang aspek-aspek geografi dan konsep-konsep geografi. Oke, untuk pertemuan kedua ini kita lanjut bahas tentang prinsip-prinsip geografi dan pendekatan geografi. Sebelumnya kita lihat dulu apa tujuan kita dalam pembelajaran ini. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip geografi. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan pendekatan geografi. Dalam bidang ilmu geografi terdapat 4 prinsip utama, yaitu 1. Prinsip persebaran, 2. Prinsip interrelasi, 3. Prinsip deskripsi, dan 4. Prinsip korologi. Baiklah, kita bahas yang pertama, prinsip persebaran. Prinsip ini merupakan suatu gejala yang tersebar tidak merata di permukaan bumi. Prinsip persebaran mampu mengungkap hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya secara menyeluruh. Contoh, persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak merata. Yang kedua, aktivitas masyarakat atau manusia yang berbeda-beda, dan Indonesia memiliki banyak gunung api yang tersebar di berbagai wilayah. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah hubungan timbal balik atau saling terkait dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Contoh, penebangan pohon dapat mengakibatkan banjir, longsor, atau lahan kritis. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah penjelasan lebih rinci mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari serta dapat dilengkapi dengan peta, diagram, grafik, tabel, dan gambar. Salah satu contoh prinsip deskripsi adalah diagram bencana di Indonesia tahun 2002-2016. Prinsip geografi yang terakhir adalah korologi atau gabungan dari prinsip persebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Tujuan prinsip korologi untuk menelaah fakta, gejala, serta permasalahan yang terjadi di suatu tempat. Semua itu dapat dilihat dari segi persebarannya, interrelasinya, dan interaksi, serta deskripsinya dalam ruang. Contoh, dalam meneliti fenomena hujan, harus diteliti dulu yang pertama, persebaran hujan di Indonesia. Yang kedua, apa penyebab perbedaan curah hujan? Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut. Bagaimana bisa dipahami dari prinsip-prinsip geografi yang sudah Ibu jelaskan? Perlu diingat, geografi merupakan pengetahuan yang diperoleh dan digali dari lapangan melalui berbagai cara dan kesempatan. Kemampuan yang harus dimiliki oleh ahli geografi yang pertama itu melihat, mengamati, dan merekam. Jadi, perlu dilakukan beberapa pendekatan dalam geografi, yaitu pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Oke, kita jelaskan satu persatu berikut ini.
Sampai di sini materi kita tentang prinsip-prinsip geografi dan pendekatan geografi. Berarti dapat kita simpulkan di mana dengan menggunakan prinsip-prinsip geografi sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Minggu depan kita lanjut dengan pokok bahasan kita, yaitu keterampilan geografi. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, gunakan masker, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Salam sehat.